Oke, pertama aku cerita dulu karena mungkin kalian beberapa udah kenal aku, namaku Christian Purnomo, beberapa belum tahu, Christian Purnomo ini siapa sih? Oke, kenapa sih kok ngajarin saham gitu? Apakah ini baru apakah Christian ini baru belajar kemarin sore atau baru minggu lalu belajar, atau siapa ini ya? Aku cerita dulu. Jadi aku belajar saham itu waktu aku sekolah di Australia, waktu itu aku ambil course untuk belajar saham di US. Jadi aku ambil course untuk US stock investment. Nah, waktu itu yang aku pelajarin value investing ya. Jadi everything is about Warren Buffett. Kalau kalian nggak tahu siapa itu Warren Buffett, nanti aku kasih linknya, kalian bisa nonton. He is a very very great guy. Dan setiap kali kalian investasi saham, nggak peduli di negara manapun, nama Warren Buffett akan disebut. Ya. Jadi 2007 aku mulai baca-baca, mulai belajar soal Warren Buffett, dan Warren Buffett bilang, the best time to invest is during crisis. Ya. Dan tahun 2008, as we know, ada the biggest financial crisis, ya kan? Nah, aku baru sadar nih, wah ini ilmunya Warren Buffett tepat nih untuk diterapin gitu ya. Jadi aku started to apply my knowledge yang aku udah belajar dari Warren Buffett, dari baca bukunya dan all that. And I bought couple of stocks. Atau aku beli Google waktu itu, beli Google, Bank of America, Nike, I bought Disney, Apple dan beberapa saham lainnya. Waktu itu juga Warren Buffett bilang buy American, I am. Jadi dia encourage untuk semua untuk beli American stock karena waktu itu murah sekali tuh waktu financial crisis. Nah, karena aku suka sekali, tahun 2011 I decided I want to go to US. Aku mau ke US, aku mau take master degree in finance, and I want to learn from Warren Buffett. Aku pelajarin gimana caranya nih bisa belajar dari Warren Buffett. Ternyata harus beli saham di perusahaannya, Berkshire Hathaway. Jadi aku tahun 2011, aku beli Berkshire Hathaway, dan aku mulai attend Berkshire Hathaway Annual Meeting. Itu perusahaannya Warren Buffett, di mana kita bisa ketemu langsung tuh sama Warren Buffett. Nah, 2011 aku ke US juga belajar finance dan ketemu Warren Buffett. Every single year dari 2011 sampai 2015, aku every year ketemu Warren Buffett untuk belajar soal saham. Another guy yang aku belajar adalah dari David Einhorn. Dia adalah hedge fund manager, salah satu hedge fund manager yang masih muda dan hebat. Dia juga about value investing. Jadi aku belajar dari dua orang ini, Warren Buffett dan David Einhorn. Setelah aku belajar dari Warren Buffett, aku sempat praktek kerja di capital market. Ya, capital market di dunia saham aku sempat kerja di sana beberapa tahun sampai akhirnya 2015 I decided untuk because I have a family business, diminta untuk continue the family business, jadi aku balik ke Surabaya, continue family business, aku bikin pabrik ini ya, pabrik tangki air, Tandon ya, mereknya M-Point gitu. Kalau kalian yang di Surabaya lihat di jalan-jalan itu Tandon warna hitam, tulisannya M-Point ya itu. I'm running a manufacturing company itu, dan in my free time aku invest di stock market. Nah, hari ini aku akan ajarin very detail apa yang aku pelajarin dari Warren Buffett dan David Einhorn ya. Aku jelasin in detail nanti. Berkshire Hathaway annual meeting ya. Like I said, dari 2011 sampai 2015, every year aku ke US, ke Omaha untuk ketemu Warren Buffett, untuk belajar langsung dari dia, 2011 sampai 2015. Nah, ini dia suasananya, Berkshire Hathaway Annual Meeting, ada 40.000 orang, dan if you guys notice, there is no single empty seat. Ini nggak ada satu kursi pun yang kosong di sini. Benar-benar orang berebut untuk duduk, untuk belajar dari Warren Buffett. Bahkan setelah ini penuh pun, masih ada overflow room. Overflow room yang isinya ribuan orang yang harus nonton dari TV. Karena mereka kepingin segitunya belajar dari Warren Buffett. Kita antri dari jam 3 pagi. Pintu dibuka jam 7 pagi, kita antrinya dari jam 3 subuh ini untuk masuk sini. Ya. Ini aku sempat salaman sama Warren Buffett, sempat ngobrol sebentar sama Warren Buffett, difotoin sama temen. Ya kameranya waktu itu nggak gitu bagus ya, masih rada ngeblur-ngeblur. Nah, ini aku difotoin sama temen waktu itu, ketemu sama Warren Buffett langsung di Omaha ya, di Nebraska.
Ini suasananya, Berkshire Hathaway Annual Meeting. Ini aku foto dengan Ted Weschler. Ted Weschler ini adalah protege-nya Warren Buffett. Dia yang nanti akan ngelanjutin, kalau Warren Buffett sudah meninggal, dia yang ngelanjutin untuk investasi di saham-sahamnya. Kalau kalian tahu Apple Computers, Warren Buffett atau Berkshire Hathaway, mereka punya kurang lebih 100 billion dollars di saham di Apple Computers. Mereka pemilik terbesar di Apple Computers. Itu adalah idenya orang ini nih, Ted Weschler ini. Dia yang memberitahu Warren Buffett soal Apple Computers is a good investment. Nah, aku sempat belajar sama dia. Ini nanti aku share juga apa yang aku udah belajarin. Ini rumahnya Warren Buffett. Aku sempat mampir juga ke rumahnya Warren Buffett. Very modest house. Rumahnya sederhana banget untuk orang yang nomor 3 terkaya di dunia. Sempat nomor 2 juga, sempat jadi orang terkaya di dunia juga. Very modest. Rumahnya sangat sederhana untuk orang yang segitu kayanya ya Warren Buffett. Sebelah kiri ini office-nya, tempat kerjanya Warren Buffett, sempat mampir juga ke sana. Dan di sebelah kanan ini my other teacher, David Einhorn, dia hedge fund manager yang cukup terkenal di Amerika, value investing juga, dan aku combine ilmu berdua itu yang nanti aku share hari ini. Oke, never depend on single income, make investment to create a second source, itu kata Warren Buffett ya. Investasi saham itu bukan untuk main income. Jadi kita harus punya, kalau kalian kerja, keep your job, and save some money untuk invest di stock. Kalau kalian run a business, that's good, go and run your business, save around 10-50% untuk investing, depending on your financial situation ya. Kalau kalian masih single atau kalian udah married, yang penting bisa untuk save some money gitu ya. And Warren Buffett katakan ini, do not save what is left after spending, instead spend what is left after saving. Oke, jangan simpan apa yang tersisa setelah kalian mengeluarkan uang, menghambur-hamburkan uang, tapi spend-lah atau pakailah uang yang tersisa setelah kalian menyimpan gitu ya. Jadi investing atau savings untuk stock investing is very important. Very, very important. Kita harus paham dulu compound interest itu apa. Tujuan dari semua stock investing itu adalah supaya get compounding value atau compound interest. Nah, compound interest ini apa? Kita harus paham ya. Kata Albert Einstein, compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn't, pays it. Oke? Nah, aku akan coba pakai analogi. Kalian bisa jawab, tolong jawab di chat, bisa jawab di chat. Ini cuma analogi supaya kita sama-sama paham ya, compound interest ini apa. Bisa tulis di chat. Aku kasih pertanyaan. Ini just for fun aja, nggak usah pakai kalkulator atau gimana. Aku coba kepengen tanya, berapa jumlah uang Rp1.000, ini ya, Rp1.000, jika kita kalikan 2 sebanyak 21 kali. Nah, ini nggak harus exact, kira-kira aja. Mungkin kalian bilang 1 juta, 5 juta, mungkin 10 juta. Ya. Ini just for fun aja, kalau ada yang kira-kira berapa tuh? Berapa jumlah uang 1.000 jika kita kalikan 2 sebanyak 21 kali? Kira-kira. Nah, ada. Nah, oke. Oh, ada yang jawab berapa tuh? 40 juta. 40 juta. Oh, sebentar, ini kebuka nih. Bentar ya, aku lihat chat bentar ya. Nggak bisa lihat. 24M. 40 juta, 4,2 juta, 2M, 24M. 24M itu million maksudnya, 24 juta ya. 280 juta. Itu nolnya berapa tuh? 516. Oke, ini just for fun aja. Just for fun aja. Oke. Ini aku pakai, yuk kita bisa hitung bareng-bareng ya. Nah, take out your calculator. Sekarang kita hitung beneran nih. Kita hitung beneran. Oke. Keluarin kalkulator kalian.
1000 ya, dikalikan 2 sebanyak, oh nggak keluar ya? Bentar, saya mesti, oke. Oke, keluar ya? Belum keluar? Oke, keluar ya? Oke. Rp1.000, aku ulangin deh. Rp1.000, kita kaliin 2, ya, sebanyak 21 kali. Oke. Ini sekali ya, 1 kali, jadi Rp2.000. Ya, dikali 2 kali, jadi Rp4.000, betul ya? Oke, dikali 3 kali, jadi Rp8.000. Betul ya? Kalian juga bisa lakuin di kalkulator kalian ya. 3 kali nih ya, aku lanjutin ya. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kali. Ya. 21 kali, tadi 21 kali ya. 2.997.152.152.152.000 ya. Nah, itu si William Ignatius sudah jawab tuh, ya betul ya. Nah, bayangin, itu hanya uang Rp1.000 loh. Rp1.000. Kita kalikan selama 21 kali aja udah jadi 2 miliar ya. Bayangkan kalau uang itu kita kalikan 30 kali. Lanjutin ya, dari 21 ya. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu jadi 1 triliun. Berasal dari uang Rp1.000. Kalau kalian bisa lakuin di kalkulator masing-masing, ya. Nanti kalau mau nggak percaya bisa coba cek lagi. Mungkin kalkulator saya ini kalkulator jenius kali, bisa Rp1.000 jadi 1 triliun ya. Tapi kalian bisa kalikan, itu benar. Itulah the power of compounding value. Oke, bentar saya balikin lagi nih ke desktop saya. Oke. Nah, itu the power of compounding value. Bentar. Nah, nih. Nah, saya suka bercanda sama temen. Saya willing to sell my car, aku willing jual mobilku dengan harga Rp1.000, asalkan aku dibayar 21 kali, setiap kali dibayar dikali 2. Dan mungkin orang pikir, ya Rp1.000 berani deh. Rp1.000 jadi Rp2.000, jadi Rp4.000, jadi Rp8.000, jadi Rp16.000, jadi Rp32.000. Ya kan, Rp32.000 masih murah, ini ke-6 ya. Ke-10 cuma jadi Rp500.000, Rp512.000, masih murah, nggak apa-apa deh. Ya kan? Yang kita nggak sadar, ini kalau udah 21 kali, itu jadi 2 miliar ya. Nah, ini next-nya ini saya tunjukin kalau 30 kali. Itu jadi 1 triliun. Dan ini yang perhatikan ini. Yang 3 angka terbesar itu adalah 3 angka terakhir nih. Ini 1 triliun, ini 536M, 268M, 134M. Angka terbesar itu 3 angka terakhir. Dan ini asalnya dari Rp1.000. Ingat-ingat, cuma dari Rp1.000. Artinya apa? Warren Buffett pernah bilang, what the wise do in the beginning, fools do in the end. Investasi itu seberapa early kita bisa mulai. Karena semakin early kita mulai, semakin lama, semakin banyak tahunnya ini kita bisa hadepin. Oke? Kalau mungkin kita yang umurnya udah 30, kalau kita mulai, it's okay. You still have another 30 years untuk bisa pensiun gitu ya. Tapi bayangkan kalau orang-orang yang bisa mulai sejak dini. Warren Buffett mulai investing dari dia umur 11 tahun. Itu makanya kenapa dia bisa jadi orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia ya. Top 3 terkaya di dunia. Kenapa? Karena dia pakai the power of compounding value ini. Karena dari uang 1.000 bisa jadi 1 triliun. Bayangkan kalau ini bukan 1.000, katakan ini 1 juta. Ini mau jadi berapa nih uangnya di sini? Ya kan? Nah, this is the concept of stock investing. Jadi hari ini kuncinya adalah kita harus cari saham, kita harus cari perusahaan yang tahun demi tahun dia bisa compounding. Perusahaan yang sehat, dia akan selalu compound year after year after year. Tadi saya ada cerita, di US saya ada invest di Google ya. Nah, Google itu contoh perusahaan yang compounding year after year after year. Dia naik terus
nggak pernah berhenti sejak di IPO. Kenapa? Google dan Facebook sebenarnya, dua perusahaan ini sama, compounding terus year after year. Kalau kalian sadar nggak sadar ya, 90% hidup kita itu sebenarnya ada di Google dan Facebook. Kita bangun pagi, kita cek WhatsApp. WhatsApp itu punyanya Facebook ya. Kita bangun pagi, kita cek WhatsApp. WhatsApp-nya punyanya Facebook. Benar nggak? Terus kita habis cek WhatsApp, kita cek email. Emailnya pakai Gmail. Gmail punyanya Google. Habis pakai Gmail, kita HP-nya Android. Android punyanya Google juga. Habis itu kita mau pergi ke kantor, kita pakai Google Maps. Google Maps-nya punya Google juga. Habis itu kita bosan, kita mau nonton, mau cari entertainment, kita nonton YouTube. YouTube punya Google juga. Habis itu kita udah bosan, kepengen story kan, kita story sama teman-teman lewat Instagram. Instagram punya Facebook. Jadi sadar nggak sadar 90% kehidupan kita itu dikontrol oleh Google dan Facebook. Kalau kalian lihat perusahaannya tahun demi tahun seperti ini nih, naik terus nggak pernah berhenti. Ya, itulah contoh a good company. Oke, sama seperti simulasi mobil tadi, kalau kita bisa dapat saham yang tepat, kita bisa melakukan compounding interest seperti contoh di atas. Tadi aku kasih contoh ya, dua perusahaannya Google dan Facebook tuh. Jadi carilah perusahaan yang bisa growing, yang kita yakin akan terus semakin growing 10, 15, 20 tahun dari sekarang. Ya. Bahkan Warren Buffett bilang, all there is to investing is picking good stocks at good times and staying with them as long as they remain good companies. Jadi kita beli aja perusahaan yang growing, udah stay aja sama dia. Holding periodnya berapa lama? Warren Buffett bilang forever. Selama perusahaan ini remain a good company. Oke. Warren Buffett banyak beli perusahaan yang very good, contohnya Coca-Cola dia beli. Kalau kalian di Indonesia makan saus ABC, kecap ABC, itu juga perusahaannya Warren Buffett. Kalian pakai battery Duracell, itu juga punyanya Warren Buffett. Jadi banyak banget ya. Kalau kalian ke Pakuwon Mall itu ada ice cream namanya DQ, Dairy Queen. Itu juga punyanya Warren Buffett. Ya, jadi banyak banget. Mulai dari very basic, karena benar-benar yang join di grup ada beberapa yang benar-benar dari nol, nggak tahu sama sekali saham itu apa, mulainya dari mana, market cap apa nggak tahu, harga saham apa itu nggak tahu, jadi aku benar-benar akan mulai dari nol ya. Oke, jadi ini yang harus kita lihat nih. Kalau kita mau lihat a good company yang tadi bisa compound itu, kita harus lihat ini sebelah kiri ini PE ratio, PBV ratio, sebelah kanan ini matrix of a good company. Nah, ini yang kalau kalian bicara sama orang yang investasi saham, mungkin 95% yang dibicarain pasti PE ratio. Ya, mereka akan tanya, PE ratio-nya berapa tuh? PBV-nya berapa tuh? Mereka akan selalu bicara ini. Dan ini kesalahan yang paling banyak terjadi. Kenapa? Karena PE ratio dan PBV ratio itu sebenarnya hanya untuk melihat apakah saham itu murah atau mahal. Ya. PE ratio, PBV ratio tidak menunjukkan apakah perusahaan itu bagus apa enggak. Dia hanya nunjukin murah atau mahal. Sama seperti kita kalau ke pasar kita beli buah jeruk gitu ya. Ini kesalahan kebanyakan orang. Mereka ke pasar, mereka beli jeruk. Mereka langsung bilang, jeruknya berapa sekilo? Yang murah mana? Ini murah, sekilo 1.000. Oke, saya beli. Karena murah. Akhirnya pulang, mereka baru sadar, jeruk yang mereka beli itu yang busuk. Lah ya iya, orang harganya cuma 1.000 sekilo, dapatnya yang busuk. Nah, itu kesalahan paling besar. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah, Warren Buffett juga katakan, it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Maksudnya apa? Kalau ibarat beli jeruk tadi, lebih baik beli jeruk itu yang bagus, yang fresh, yang manis, meskipun harganya oke lah, nggak terlalu murah lah. Oke, daripada 1.000 oke lah, 5.000 per kilo lah, nggak terlalu murah. Tapi dapat yang kualitas. Dibanding kita beli jeruk yang harga Rp1.000 per kilo, ternyata sampai rumah dibuka, jeruknya itu busuk yang kita beli. Nggak ada gunanya. Jadi ini kesalahan most investor, seharusnya yang dilakuin dibalik. Kita lihat dulu, matrix of a good company, kita pastiin mereka a good and a strong company, baru kita tanya tuh, murah nggak? Ya, sama kayak beli jeruk, pastiin jeruknya fresh dulu, manis, enak, seger ya. Baru kita tanya, sekilonya berapa?
Murah enggak? Gitu ya. Nah, aku kalau mau ajarin ini satu-satu, ini mungkin perlu, kalau mau secara detail perlu 3 hari mungkin ya. Tapi karena waktu, aku akan berusaha going this very quickly. Kalau kalian miss out sedikit-sedikit nggak apa-apa, nanti aku rencana akan upload videonya ke YouTube, jadi kalian bisa review. Untuk sekarang kalian ini aja, dengerin aja. Kalau kelewatan dikit-dikit nggak apa-apa, nanti bisa nonton di YouTube-nya. Oke. Kalian bisa buka ini, 4 website ini. Yang di browser, tolong buka browser, buka di ini, finance.google.com. Ini buat ngelihat stocks in general. Buka indopremier.com. Ya. Ketiganya buka morningstar.com. Ya. Keempat bloomberg.com. Dan kelima idx.co.id. Nah, aku jelasin dikit ya. Finance.google.com ini buat untuk ngelihat saham. Jadi saham in general, kalian mau lihat harga sahamnya, grafiknya, bisa lihat di sini. Indopremier.com, saya pakai ini untuk analyzing companies fundamental, maksudnya laporan keuangannya. Oke, laporan keuangannya selama 5 tahun. Indopremier mereka profit selama 5 tahun. Nah, kadang itu saya suka lihat lebih jauh lagi, nggak cuma 5 tahun. Saya kepingin lihat 10 tahun. Nah, untuk lihat sampai 10 tahun, saya pakai ini, morningstar.com. Jadi ini benar-benar bisa lihat dari zaman dulu kala sampai sekarang ya, 10 tahun. Terus saya juga pakai bloomberg.com. Ini untuk melihat fees, biaya-biaya. Ini mereka provide very thorough information. Jadi kalau misalnya reksadana, kalian yang reksadana itu seringkali biaya-biaya di dalam reksadana itu besar sekali. Kenapa saya tahu? Saya pernah kerja di situ. Tadi saya pernah kerja di Bahana, TCW, saya pernah kerja di Macquarie, makanya saya tahu. Seringkali uang kalian habis itu bukan karena sahamnya atau pasar saham itu turun. Seringkali uang kalian di reksadana habis itu karena kemakan biaya-biayanya yang sangat besar. Ya, ini kalau mau ngelihatnya di Bloomberg nanti saya tunjukin. idx.co.id ini untuk download financial statement yang official dari perusahaannya. Kalian mau cari apapun dari financial statement-nya BCA ada, BRI, Indofood, Astra dan macam-macam, download officialnya dari sini ya, idx.co.id. Oke, saya akan quit full screen-nya. Kita langsung praktek ya. Jadi di sini kita nggak cuma mau dengar, tapi kita mau praktek supaya benar-benar paham. You guys can follow me. Bisa kelihatan ya? Oke. Oke, jadi tadi ini saya ulangin finance.google.com. Udah sampai sini. Kalau udah sampai sini kita coba, kita mau bahas, saya ambil random aja ya, BRI. Ya. Oh ini namanya ticker symbol, kalau yang nggak tahu ya. Oh aku mau nyari saham Bank, bisa ketik juga sih, Bank BRI, nanti keluar tuh. Nah, kodenya BBRI. Ini namanya ticker symbol. Kalau kalian bingung bisa cari juga sih. Misalnya ya, ticker symbol, sebutin saham perusahaan yang kalian pengen, misalnya ticker symbol apa misalnya ya, Indomie, Indofood gitu ya. Nah, kan nanti akan keluar nih INDF. Ya, INDF berarti ini ticker simbolnya Indofood atau ICBP. Memang Indofood ada 2 ya. INDF sama ICBP. Nah, ticker simbol ini kalian perluin untuk beli sahamnya. Jadi ingat-ingat, ticker simbol terus ketik perusahaannya apa. Oke. Kalau sudah aku balik, ini aku tutup aja. Kembali ke Google Finance, kita coba BRI ya. Oke. Ini kalian udah bisa lihat, ini caranya lihat saham di BRI. Ini 1D, ini 1 day, sehari hari ini ya. Dari tadi pagi buka sampai tutup, penutupan. 5D ini 5 days, selama 5 hari terakhir. 1M 1 bulan terakhir, ya. 1 bulan terakhir. 6M 6 bulan terakhir, dari September 2020 sampai hari ini. YTD ini year to date itu mulai dari 1 Januari 2021 sampai hari ini tanggal berapa gitu ya. Jadi ini kalau kita nyampe ke Maret ya, YTD-nya ya 1 Januari sampai
tanggal di Maret itu. Ini 1 tahun terakhir. Ini 5 tahun terakhir, ini max. Nah, max-nya kelihatan nih. Ya, kita kalau beli di sini udah bisa makan-makan ini. Naiknya banyak nih. Nah, oke, udah paham ya. Terus kita bisa oke, aku ulangin dari pertama aja lah. Indopremier. Indopremier.com. Kalian mau ikutin ke search, ketik BBRI. Kalau udah sampai sini, tolong kasih thumbs up. Udah pada nyampe belum nih? Udah pada bisa belum nih? Udah nyampe sini? Oke, good, sebagian udah. Oke, klik fundamental. Klik fundamental. Bisa ya? Bisa semua ya? Udah, klik fundamental, oke. Ada last price, share out, market cap. Aku akan, untuk kalian yang mau jadi active investor, yang benar-benar mau nganalisa secara deep, kalian harus paham ini satu-satu nih apa nih artinya nih. Nah, hari ini aku akan jelasin nih. Hopefully nggak terlalu boring, hopefully bisa paham ya. Aku jelasin, oke? Aku mulai ya. Udah semua ya? Bisa ngikutin? Oke, aku mulai nih. Aku mulai jelasin. Oke, yang pertama. Oke, aku mau jelasin dulu apa itu market cap. Market cap itu adalah harga jual perusahaan. Ya. Jadi kalau ini 575T, ini pakai bahasa Inggris. B-nya tuh billion, jadi B-nya tuh miliar ya. 575T ini berarti 575 triliun. Artinya apa? Kalau kita mau beli BRI hari ini, kita harus punya uang 575 triliun untuk beli seluruh BRI. Ya. Oke, nah ini saya analogikan. Itu ibarat analoginya kayak beli pizza. Bayangkan kita sekarang beli pizza, harganya 100.000. Oke? Dan kita bagi sama teman-teman kita bersepuluh. Nah, setiap orang dapat 1 slice. Oke? Pizzanya utuhnya harga 100.000. Itu market cap-nya tuh, harga utuhnya. Lalu kita bagi-bagi ke 10 orang, setiap orang dapat 1 slice, berarti satu orang bayar 10.000, benar ya? 100.000 dibagi 10 slice, 100.000 bagi 10 slice, 10.000 ya. Per orang chip in 10.000. Nah, berarti artinya ini harga sahamnya nih, stock price. Jadi harga saham itu adalah harga 1 slice dari perusahaan yang kita beli. Di kasus ini, harga BRI itu 575 triliun. Oke? Dan dipotong-potong sebanyak 122 B. B itu miliar ya, billion. 100 dipotong-potong sebanyak 122 miliar. Maka 1 slice-nya kita harus patungan. Kita kalau mau beli 1 slice dari saham BRI, itu di harga 4.710. Nah, ini kalau dihitung juga ketemu angkanya. Nah, ini supaya nolnya nggak kebanyakan, saya jadiin triliun ini, saya jadiin miliar aja ya. Jadi kan, kalau triliun kan nolnya 12. Ini saya jadiin, bayangin di belakang ada 9 lagi lah, 9 nol lagi ya. Ini miliar, 575.000 miliar ya. Dibagi 122,1 miliar. Aduh, hilang bentar. Kalkulatornya hilang. 122,1. Nah, ketemu kan? Harga sahamnya 4.710. Oke, gampang ya? Bisa dipahamin ya? Oke, next. Oke, saya sekarang mau rubah nih. Dari konsep pizza ini, konsep yang sama, bedanya saya ganti. Pizzanya saya ganti perusahaan. Ini by the way, ini perusahaan saya. Yang tangki air tadi saya ambil pakai contoh ya. Jadi ibarat harga perusahaannya itu 10 juta, M-Point ya. Harganya M-Point perusahaannya dijual 10 juta. Ini market cap seperti tadi. Dibagi 100 lembar saham. Karena kita mau ada 100 orang investor. Ya. Nah, berarti per lembarnya 10 juta dibagi 100 lembar. 100.000. Setiap orang ini dari nomor 1 sampai 100, kalau mereka chip in 100.000 akan dapat 10 juta. Oke, gampang ya. Oke. Ini tadi saya jelasin market cap itu pizza utuh, harga saham itu 1 slice-nya, ya kan? 10 juta dibagi 100 lembar, 100.000 ya per lembar. Perusahaan pasti cetak profit dong ya. Ada namanya net profit, profit bersih per tahun. Nah, profit ini karena ada 100 pemegang saham, makanya profit ini juga dibagi ke 100 orang ya. 1 juta dibagi 100 orang,
per orang dapat 10.000. Sama persis di sini. Perusahaan BRI mencetak profit 18,7 triliun tahun 2020, ya. Dan pemegang sahamnya ada berapa lembar? 122 miliar. Nah, maka akan dibagikan jadinya ini IPS, ya. Profit yang sudah dipotong-potong, itu disebutnya IPS. Earning per share, padahal IPS ini dan net profit sebenarnya sama aja. Bedanya net profit ini pizza utuhnya, ya. Kalau IPS ini itu per slice-nya. Sampai bisa hitung di sini. Contoh ya. 18,7 triliun saya jadiin ini ya, miliar ya. 18.700 miliar dibagi 122,1 miliar. 122,1 miliar. Itu keluar 153 rupiah IPS-nya. Oke. Potong, kita sebagai pemegang saham dapat satu slice, yaitu satu slice-nya disebut earning per share. Jadi net profit dan earning per share itu adalah dua hal yang sama. Tolong diingat ini. Oke. Perusahaan selain mereka cetak profit, mereka akan selalu punya aset dong ya. Punya aset. Nah, ini rumusnya nih. ELI, diingat-ingat, ELI. Artinya apa? Aset kurangin liability sama dengan equity. Simple. Aset dikurangin hutang. Liability itu hutang ya. Jadi aset kurangin hutang sama dengan harta bersih. Saya nyebutnya harta bersih. Ekuitas atau harta bersih gitu ya. Jadi ini contoh, Endpoint punya asetnya komputer dan ada sisa uang, totalnya 30 juta. Dan Endpoint punya hutang 10 juta, berarti 30 juta dikurangin 10 juta. Equity-nya berarti 20 juta, atau harta bersihnya 20 juta. Di sini sama juga. BRI punya aset 1.511 triliun. Dia punya hutang, ST borrowing itu short term borrowing ya. Jadi hutang jangka pendek, 52,3 triliun. LT borrowing, long term borrowing-nya 1.259 triliun. Ada suara ya. Bisa tolong di mute ya. Oke, thank you. Oke. Aset kurangin liability sama dengan equity, ingat? ELI, ingat ya. 1.511,8 dikurangin 52,3. Kalian bisa ngikutin saya kalau mau. Dikurangin 1259,6 sama dengan 199 triliun. Ini dapat equity atau harta bersih ya. Oke, sampai sini paham ya? Ingat-ingat ELI, ALI. Aset kurangin liabilities, equity. Sama dengan equity ya. Aset kurangin hutang, equity. Gampang ya. Oke. Nah, sama juga. Begitu perusahaan punya equity atau punya harta, berapapun itu akan dibagi rata dengan sejumlah lembar saham. Kalau ada 100 lembar saham, berarti 20 juta dibagi 100. 200.000. Jadi per orang akan dapat 200.000. Ya. Jadi ingat-ingat, saat kita beli saham, kita itu beli part of the company. Kita itu menjadi bagian owner of the company. Apapun yang company itu punya, kita punya. Kalau BCA atau BRI punya gedung, dan kita punya 1% dari BCA, katakan ya, berarti 1% dari gedungnya BCA itu punya kita. Ya. BCA punya uang tunai, banyak. Katakan punya uang tunai 1 triliun. Kalau kita punya saham 1% di BCA, jadi 1% dari 1 triliun itu punya kita. Bahkan kalau BCA punya karyawan setengahnya, 1% dari karyawan itu punya kita harusnya. Gitu ya. Jadi apapun yang perusahaan itu, termasuk utang ya, utangnya juga tanggungannya kita tuh, 1%-nya sebagai pemegang saham. Ini sama. Jadi harta bersihnya, utuhnya itu disebut equity, dipotong-potong, dibagikan kepada pemegang saham, itu disebutnya book value. Jadi book value itu sebenarnya equity. Book value dan equity itu sebenarnya sama. Hanya bedanya equity itu pizza utuhnya, kalau book value itu
slice pizzanya, ya. Kita lihat di sini. Ini equity-nya berapa? 199 triliun. Ya kan? Dibagi, oke, 199, aku jadiin ini ya, miliar ya. Ya, nolnya tambah 3 kalau jadiin miliar, dibagi jumlah potongan pizzanya, jumlah saham beredar, shares outstanding, 122,1 miliar. Keluarlah 1.637. Nih, itu di sini nih. Bentar ya. 1.637. Ini namanya book value. Disingkat sama dia BVPS. Padahal artinya book value per share. Jadi ini book value. Jadi book value dengan equity yang di sini, ini sebenarnya sama. Rp1.637 sama 199 triliun, ini sama sebenarnya. Bedanya ini pizza utuhnya, kalau ini setelah dipotong-potong kecil-kecil, kita dapat one slice-nya. Ya. Oke, gampang ya. Lanjut ya. Oke. Nah, ini ringkasannya. Just to recap, ingat-ingat, market cap adalah, aku recap bentar ya, harga jual perusahaan, ya, dibagi jumlah lembar saham, ketemu harga saham. Jadi ini harga saham yang kita beli. Kalau kita mau beli saham, kita beli ini. Oke. Terus perusahaan itu punya net profit, punya keuntungan setiap tahun. Ini pizza utuhnya ya. Lalu dibagi-bagi, dipotong-potong, ya. Terus kita dapat secuilnya, sesuai dengan proporsi yang kita punya. Itu sebutannya EPS, ya. Net profit dan EPS itu sama. Yang ketiga, perusahaan itu punya harta dong. Oke, punya harta, hartanya udah bersih karena udah bayar hutang, sisa harta bersihnya 199 triliun ini dibagi ke potongan pizzanya tadi 122 miliar. Total potongan, total lembar saham, dapatlah book value-nya. Jadi kita memiliki pembagian harta ibaratnya itu yang kita miliki adalah ini. 1.637. Oke. Aku kalau dikasih untung ya, oke kita ambil IPS saja. Setahun dikasih untung sama BRI Rp152. Sekarang aku harus keluar modal berapa nih untuk beli BRI? Keluar modal 4.710. Wah, berapa tahun ya aku balik modal ya? Oke. Gampangannya pakai kalkulator gini deh. Modalnya 4.710 ngeluarin uang, tapi setahunnya dikasih Rp152. 152,78 rupiah dibagiin sama BRI. Berarti aku harus tunggu 30 tahun supaya uang 152 ini bisa jadi 4.710. Benar nggak? Harus nunggu 30 tahun. Nah, 30 tahun inilah yang disebut PE ratio. Nih, PER 30,83. Sama ya, 30,82 di round up jadi 30,83. Jadi PE ratio itu artinya apa? Berapa tahun kita harus nunggu untuk balik modal? As simple as that. Jadi PE ratio adalah berapa tahun kita balik modal. Nah, I hope you can understand ya. Jadi ini PE ratio. Nah, ini tadi. PE ratio adalah, ingat-ingat aja, berapa tahun kita balik modal. Nanti lihat aja, jadi kalau PE ratio-nya 10, berarti kita harus tunggu 10 tahun balik modal. Nah, saya suka menganalogikan, beli sebuah saham, itu mirip analogi kepala saya selalu pikirkan ini. Beli sebuah saham, itu sama dengan beli mesin pencetak uang. Itu sama aja. Karena kita tiap tahun nunggu kan, nunggu perusahaan ini bisa kasih kita profit berapa. Jadi bayangkan gini, kita beli mesin pencetak uang, yang setiap tahun mesin ini akan kasih kita uang. Oke? Mesin ini bisa cetak uang setiap tahun 2 juta rupiah, dan kita harus beli mesin ini harga 10 juta. Oke? Berarti kita harus tunggu berapa tahun nih buat balik modal. Tahun pertama 2 juta, tahun kedua 4 juta, 6 juta, ya tahun ketiga, tahun keempat 8 juta, tahun kelima 10 juta. 5 tahun ya. Berarti PE ratio-nya 5. As simple as that, PE ratio itu. Nah, kalau ini gimana? Beli mesin 10 juta, tapi dia cuma bisa keluarin 1 juta tuh per tahun. Berarti kita harus tunggu 10 tahun untuk balik modal. Itu PE ratio-nya 10 artinya. Nah, yang ketiga, beli mesinnya 10 juta, tapi uangnya cuma keluar 500.000 setahun. Berarti kita harus tunggu 20 tahun untuk
balik modal. Nah, kalau kita suruh pilih yang mana? Ya pasti pilih yang ini ya, wah yang pilih yang P/E ratio 5 aja kalau gitu murah. Belum tentu ya. Jadi gini, P/E ratio 20 tahun balik modal. Ini saya sengaja bikin. Kenapa? Inilah yang terjadi kalau kita invest di deposito. Kok bisa? Deposito rata-rata 5%. Tahun ini aja luar biasa, turun lebih parah lagi. Ambil contoh 5%. Kalau 10 juta, ya kita dapat bunga 5%. Berarti setahun dapat 500.000. Persis seperti ini enggak? Kita investasi 10 juta, beli mesinnya, setahun oleh banknya deposito, dia kasih kita bunga 500.000. Ya kan? Dan terus ditanya, oke kalau gitu berapa lama nih 500.000 bisa nyampe 10 juta? Jawabannya, ya gini aja, 10 juta, oke nolnya kurang 1, bagi 500.000. 20. Artinya PE ratio-nya 20. Nah, di sini saya tulis nih, saham yang murah PE ratio-nya di bawah 15. Nah, saya nulis ini bukan asal nulis angka. Kenapa saya berani bilang PE ratio di bawah 15 itu bisa dikonsider murah? Karena bandingannya dengan deposito. Kalau depositonya itu 5%, itu PE ratio-nya 20 loh. 20 tahun kita harus nunggu buat balik modal. Jadi kalau dapat yang 15 atau kurang, itu murah. Itu ya. Jadi murah atau mahalnya saham itu bergantung juga dengan bunga bank. Bunga Bank Indonesia. Begitu Bank Indonesia seperti sekarang ini, nurunin bunga deposito, diturunin, semua saham kelihatan murah. Kenapa? Karena yang sekarang diturunin jadi 3,5% ya. Bunga Bank Indonesia itu, bank deposito juga kalau kalian cek ke BCA juga, deposito bunganya setahun hanya 3,5%. Itu artinya PE ratio-nya 28. Atau 28 tahun kalian harus nunggu untuk balik modal. Ya. Nah itu 28 tahun. Jadi mahal banget. Nah, Warren Buffett bilang, whether we're talking about stocks or stocks, I like buying quality merchandise when it is marked down. Jadi make sure kita cari perusahaan yang bagus, yang lagi murah. Oke, ingat-ingat PE ratio udah paham ya. PE ratio adalah berapa tahun kita balik modal. Udah ingat-ingat itu aja. Oke. PB ratio itu apa sih? Oke, masih cerita yang sama. Bayangin kalian tadi mesinnya itu kan, ini mesinnya cetak uang kan. Selama kita harus nunggu 10 tahun, ambil yang tengah katakan. Kita harus tunggu 10 tahun untuk balik modal. Nah, apa yang terjadi kalau di tengah-tengah sebelum 10 tahun mesinnya rusak? Error gitu. Wah, mesinnya udah error, nggak bisa cetak uang lagi. Apa yang bisa kita lakuin? Yang bisa kita lakuin, kita bongkar ini mesinnya, di dalamnya ada apa, kita rongsok, kita jual. Kita jual apa aja yang ada di dalamnya, dapat uang berapa, ya itulah uang kembaliannya kita. Itulah sebenarnya PB ratio. PB ratio itu, kita itu jaga-jaga kalau sampai mesin ini rusak, atau ibaratnya kita jaga-jaga kalau sampai BRI ini bangkrut lah setengahnya. Loh, emang apa yang terjadi kalau BRI ini bangkrut? Ini yang terjadi. Saat perusahaan bangkrut, dia harus jual semua asetnya. Asetnya dijual, semua hutangnya dia harus dibayar. Jadi aset dijual, bayar semua hutang, ini hutang-hutangnya ya dibayar, dapatlah sisanya yang disebut tadi equity itu ya, harta bersih ya. Sisanya ini akan dibagi-bagikan dengan semua pemegang sahamnya. Ya kita tadi dapat ini ya, dapat selembarnya ini, 1637 ini. Jadi sama ceritanya. Ini mesinnya kita harus nunggu 10 tahun balik modal. Kalau dia rusak nih, katakan rusak, apa yang bisa kita lakuin? Kita ibaratnya ya, apa ini namanya ya bahasanya? Dirongsok ya. Ya udah jual apapun yang bisa. Dibuka di dalam mesinnya ada komputernya, kita jual komputernya. Apa di dalamnya ada sisa uangnya ya kita ambil, ya kan? Nah, kalau misalnya harga mesinnya 10 juta, di dalamnya komputer dan lain-lainnya asetnya dijual juga 10 juta, itu artinya PB ratio-nya 1. Artinya harga sahamnya dengan harga equity-nya itu sama. Gitu ya. Nah, kalau PB ratio 2, berarti artinya harga mesinnya ini 10 juta, tapi begitu mesinnya rusak, dalamnya diambil, cuma laku 5 juta dalamnya. Kita rugi 5 juta kan? Nah, itu PB ratio-nya 2.
separuhnya, separuh harga artinya 2 itu. Ya. Sebaliknya, ini namanya dapat undian berhadiah nih. Beli mesin 10 juta, begitu dia rusak, komputer dan dalamnya dijual malah dapat 20 juta. Untung dong ya. Berarti rumusnya kan 10 juta dibagi 20 juta, 0,5. Berarti kita malah untung tuh. Berarti equity-nya 2 kali lebih mahal daripada harga perusahaan. Makanya saya tulis di sini, undervalued atau PB ratio yang bagus, sebenarnya yang di bawah 1. Karena begitu di bawah 1, harga aset-asetnya itu lebih tinggi daripada harga jual mesinnya atau harga jual perusahaannya. Gitu ya. Kenapa saya tulis 1,2? Saya belajar dari Warren Buffett. Warren Buffett, dia willing to pay a company up to 1.2 PB ratio kalau perusahaan itu bagus. Ya. Kalau saya sendiri, saya ngelihat di bawah 1 itu murah ya. Tapi Warren Buffett bilang dia berani beli di 1,2. Kalau kalian masih bingung, penjelasan saya PB ratio tadi, saya bikin yang lebih simpel lagi. Bayangin kalian beli angpau. Nah, ini kan habis Chinese New Year ya, semua dapat angpau ya. Kalau kalian dapat angpau, katakan angpau A ini ya, itu dijual harga 100.000. Terus kalian beli. Ternyata begitu kalian buka, ternyata di dalamnya ada uang 100.000. Kalian bayar 100.000, dalamnya ada 100.000. Berarti PB ratio-nya 1. Artinya harga sahamnya dengan equity-nya atau book value-nya itu sama. 100.000. Jadi PB ratio-nya 1. Kalau PB ratio 0,5 itu berarti ibarat kalian beli angpau harga 100.000, ternyata di dalamnya ada uang 200.000. Untung dong ya. Nah, ini 0,5. 100.000 dibagi 200.000. 0,5. Di bawah 1. Makanya kenapa tadi saya bilang PB ratio di bawah 1 itu bagus. Karena begini, belinya 100.000 dapatnya 200.000. Oke. Yang ketiga, kita beli angpau harga 100.000, ternyata dalamnya cuma ada uang 50.000. Rugi dong kita ya. Nah, itu contoh kalau PB ratio-nya 2. Jadi 100.000 dibagi 50.000. Ya. Oke, ini bisa lihat di sini tulisannya PBV 2,88. Nah, dapat 2,88 dari mana? Kayak yang saya jelasin angpau tadi ya. Ingat, angpau, bentar. Harga perusahaannya berapa? Bisa pakai saham, ya pakai ini juga nggak apa-apa sih. Price per book. Harga perusahaan 575 triliun ya. 575,1 triliun. Dibagi, ini harga angpaunya, ingat, harga angpau. Ternyata di dalamnya ada uang di angpau 199,9. 199,9. Nah, berarti PB ratio-nya 2,87. Nih, kelihatan ya. Ini dibuletin aja sih, jadi 2,88. Nah, ingat PB ratio yang murah. Yang murah itu yang di bawah 1. Nah, ini kenapa kok 2,88 kok berarti artinya mahal dong. Nah, begini. Ini PE ratio-nya 30. Berarti berapa tahun balik modal? 30 tahun ya balik modal. Wah, ini berarti mahal dong. Entah kita mau beli jeruk atau kita mau beli saham, itu sama aja. Yang namanya barang bagus pasti mahal. Nggak ada, justru khawatirlah kalau kalian lihat PE ratio-nya terlalu rendah atau PB ratio-nya terlalu rendah. Bisa jadi itu perusahaan hampir kolaps. Makanya dia jual-jualnya murah-murah. Sama kayak jeruk tadi, jeruknya busuk, pantas saja dijual murah-murah ya. Nah, kalau apakah ingat ya, PE ratio sama PB ratio hanya untuk melihat perusahaan itu murah apa mahal. Oke, ingat-ingat. Ini tuh hanya untuk melihat perusahaan itu murah atau mahal. Yang harus kita lihat adalah perusahaannya bagus dulu nggak. Kalau perusahaannya bagus, ibarat beli jeruk tadi, jeruknya kita coba manis, masih fresh, besar-besar katakan jeruknya, oke, baru kita tanya, ini murah atau mahal. Kalian yang ikut workshop saya yang pertama kali, saya waktu itu ada nyaranin kan pada nanya, kok beli apa, beli apa, beli apa. Waktu itu, waktu market crisis, saya bilang, belilah BRI. Saya nggak bilang beli BCA waktu itu, belinya BRI. Nah, ini saya bukain bentar. BCA, bentar ya. Fundamental, oke. Nah,
Waktu itu saya bilang BRI. Kenapa? Very simple reason. Very simple reason. Kita lihat, kita kan mau lihat perusahaan yang bagus. Contoh perusahaan bagus apa? Contohnya seperti ini. Ini revenue itu penjualannya. Perhatiin penjualannya dia. Tahun 2014, 75 triliun. 2015 naik, 85 triliun. Hampir naik 10 triliun ya. 2016 naik lagi. Ini hampir 10 triliun lagi nih naiknya. 2017 naik lagi, 102. 2018 naik lagi. 2019 naik lagi. 2020 dia turun karena COVID. Ini general ya, semuanya turun. Sekarang kita lihat BCA. BCA juga sama bagusnya. BCA is a very good company. It's a very good bank. Naik terus juga dia. Dari 43 triliun ke 47, naik lagi 50, naik 53, naik 56, naik 63, naik terus revenue-nya. Kita mau lihat net profit-nya, sama aja, keuntungan bersih. Ini kan yang dibagikan ke kita ya, sebagai pemegang saham ya. 24 triliun, naik lagi 25, naik lagi 26, 29, 32, 34 triliun. Naik terus. Ini turun karena COVID tadi. BCA juga sama aja, naik terus. Ini dua contoh perusahaan yang bagus. 16 triliun ke 18, 20, 23, 25, 28. Ini karena COVID turunnya. Nah, kenapa di awal 2020, waktu itu sekitar bulan Mei, waktu workshop 1, kenapa anak-anak pada, waktu itu kenapa saya saranin beli BRI? Ini, saya mau jelasin. Waktu itu laporan keuangan terakhir yang keluar 2019 ya. Kita lihat, net profitnya BCA, atau untung bersih BCA, 28,6 triliun. BCA, 28,6 triliun. Kita lihat BRI, 2019. 34,4 triliun. Ingat-ingat, BCA 28 triliun, BRI 34 triliun. Banyak mana? Untungnya besaran BRI kan? Tapi kita lihat harga jualnya. Ini 815 loh. 815 triliun. Sedangkan BRI hanya 537. Bahkan waktu saya announce itu, saya waktu cek, itu hanya 300-an triliun loh. Jadi sangat-sangat murah. Jadi bayangin begini, ini ibaratnya uang di dalam angpaunya. Kita lihat dulu uang di dalam angpaunya. Uang di dalam angpau BCA 28, BRI 34. Banyakan BRI dong. Harga angpaunya berapa? Ya, harga angpaunya BRI 537, BCA 800. Padahal isinya lebih sedikit nih, tapi harganya lebih mahal. Yang BRI isinya lebih banyak, angpaunya lebih murah. Berarti sebenarnya ini murah. Itulah kenapa saya waktu itu saranin beli BRI. Nah, kalau yang ikut ini analisa saya waktu itu, waktu 2019, waktu 2020 awal, kalau yang ikut workshop saya, ini PE ratio 2019 ya, ini BCA, ini BRI, waktu itu 9,34, PE ratio-nya di bawah 15, murah ya. Nah, ini yang saya mau kasih tahu nih. Dengan profit 34 triliun BRI, harga jual perusahaannya 321 triliun loh. Dengan profit 34. BCA dengan profit yang 28 triliun, harga jualnya 645 triliun. 2 kali lipatnya. Harga angpaunya lebih mahal 2 kali lipat, tapi isi angpaunya lebih banyak kan BRI. Padahal BCA angpaunya lebih mahal, gitu ibaratnya. Gitu ya. Oke, itu penjelasan saya, jelasin PE ratio, PBV ratio, sama ngelihat ini. Ini kalian bisa lihat di sini juga. ROE-nya saya minta di atas 7%. Oh, ini kecuali untuk bank nggak relevan. ROE-nya di atas 15%. Ya, dia waktu ini selalu di atas 15%. BRI, BCA juga. Jadi sehat ini. Kecuali karena COVID ini. Nah, mau lihat chat gimana? Chatnya mana nih? Ramai, udah pada milih semua ya? Fani pilih apa, Kalbe, Geraha Family udah diambil, Ciputra diambil, Tolak Angin, Tolak Angin, Le Mineral itu tolak angin 2 kali ya?
William Sulianto harus ganti tuh, udah kepilih itu sama Bobby. Anthony MNCY. Oh, MNC, udah ambil MNC. Mineral, AM3, anak PNC, milih Astra, Indomie. Oh, AM3 lagi. Meliana Kohari, tolong ganti karena udah dipilih. AM3-nya. Sampurna, BNI, Ivan pilih Sampurna, Edwin BNI. Ini sambil dicatat sebentar ya. Haryanto pilih Gudang Garam. Akidro S Hardware. Kimia Farma, Ayu pilih Excel, oke. BRI, Meliana Kohari. ASI belum diambil, guys. Astra, sorry, Astra nggak ada ya. Astra, saya nggak masukin. Oke, wah. Oke, waktunya. Oke, saya kasih Starbucks. Sudah ada yang... Hah? Oke, saya kasih 15 detik lagi. 15 detik lagi. 2, 3. Siwi Kimia. Pani. Perintang. Sambi. Yang BBCA. BBCA udah dipilih ya. BBCA. ICBP udah ada yang pilih. Indomie udah ada. First Media belum. Oke, Alfamart udah ada yang ambil. Oke. Oke ya, oke, waktunya habis. Oke, waktunya habis. Waktunya habis. Ini kayaknya pada ribut ngerebutin BCA ya nih. BCA, Indofood diributin. Padahal belum tentu yang itu yang menang ya. Nah ini nih, oke, saya buka jawabannya ya. Jadi kalau kalian invest 10 juta, 10 tahun lalu di salah satu di perusahaan-perusahaan ini, hasilnya akan jadi berapa hari ini? Oke, siap? Saya buka ya. Nah ini dia hasilnya. Invest 10 juta selama 10 tahun, nunggu 10 tahun nih, invest 10 juta. Ini hasilnya. Nah, banyak yang shocking ya. Banyak yang shocking. Yang saya kasih warna merah, itu rugi total. Jadi karena invest 10 juta, ternyata hasilnya sekarang nggak even 10 juta, malah di bawah 10 juta tuh, selama 10 tahun. Setelah nunggu 10 tahun. Oke. Nah, yang saya kasih warna kuning, ini sebenarnya rugi juga menurut saya. Kenapa? Karena hasilnya lebih rendah daripada bunga deposito. Jadi mendingan daripada kalian invest di perusahaan-perusahaan tersebut, mendingan invest aja di deposito. Ininya. Yang nggak menang nggak apa-apa, ini this is just for fun, orang kalian juga nggak ini kok, nggak ngelakuin research kan. This is just for fun. Yang merah ini rugi total ya, di bawah investasi awal 10 juta malah kurang dari 10 juta. Yang kuning ini kalian investnya rugi menurut saya karena di bawah bunga bank. Kalau kalian invest di deposito selama 10 tahun, uang kalian kurang lebih jadi 16 juta lah, kurang lebih. 15 sampai 16 juta. Ini di bawah semua nih, 12 juta. Ini malah cuma 50.000. Nunggu 10 tahun untungnya cuma 50.000 gitu ya. Jadi rugi parah gitu ya. Nah, what am I trying to say gitu? What am I trying to say adalah bahwa pilih perusahaan itu nggak segampang itu. Pilih saham itu susah. Bayangkan di sini ini nama-nama terkenal. Bahkan kalau kalian lihat Garuda Indonesia yang tiap kali kita naik pesawat semua orang tahu paling oke ya Garuda Indonesia gitu ya. Tapi ternyata invest 10 juta tinggal sisa separuh. Nggak ada separuh tuh malah. Ya kan? Gimana dengan yang invest TV One? Dari 10 juta tinggal 1 juta loh. Nunggu 10 tahun capek-capek tinggal 1 juta. Ya. Demikian juga dengan Gudang Garam terkenal kan. Tapi ternyata selama 10 tahun nggak kemana-mana tuh investasi kita. Ya kan? KFC yang selalu ramai, selalu antri-antri orang yang beli KFC, ternyata juga 10 tahun hasilnya sangat sedikit. Nah, jadi poin saya dari sini adalah ternyata susah milih saham itu, nggak segampang itu milih saham ya. That's my point. Hanya 26 perusahaan yang memberikan investor profit yang melebihi bunga deposito. Jadi pilih saham itu susah. That's my point.
Kalian nggak bisa cuma lihat dari, oh Astra International terkenal nih, Semen Indonesia terkenal nih. Ternyata nggak segampang itu. Ya. Nah, kalau pilih saham itu susah dan kompleks, investasi saham apa yang aman dan returnnya bagus. Nah, ini yang tadi buat sekarang yang tadi udah nggak mau ngitung-ngitung, yang cuman kepengen beli saham ditinggal tidur, untung ini kalian dapat jawabannya sekarang nih. Ya, saham apa, kalau pilih saham itu susah dan kompleks, investasi saham apa yang aman dan returnnya bagus. Nah, ini saya jawab, oke? Di part 3 nih, which stock I should buy? Oke, jawabannya adalah invest in low cost index fund. Oke, invest di low cost index fund atau index fund lah. Di Indonesia itu LQ45. Apa sih itu low cost index fund? Index fund itu apa sih? Nah, ini saya akan buka ya, index fund itu apa. Warren Buffett bilang, by periodically investing in an index fund, the know-nothing investor can actually outperform most investment professionals. The know-nothing ini orang yang nggak tahu accounting, nggak tahu saham, nggak ngeliatin laporan keuangan, nggak ngikutin apa-apa, dia bisa ngalahin loh ya, outperform most, majority. Jadi most, kebanyakan investment profesional tuh kalah. Investment profesional tuh orang-orang seperti saya dulu itu ya, yang punya WMI, yang kerja di perusahaan yang muterin dana masyarakat, bisa kalah sama orang-orang yang nggak tahu angka-angka saat mereka invest di index fund. Jadi ini very, very interesting, Warren Buffett bilang. Nah, index fund itu apa? Ini saya jelasin. Index fund itu kalau di Indonesia itu namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi itu rata-rata dari seluruh saham di Indonesia digabungin. Bayangkan gini, kalau kalian di sekolah ya, dulu pasti dapat rapor kan ya. Dapat rapor, ada nilainya, selalu ada di bawahnya nilai rata-rata kelas. Ya. Nah, nilai rata-rata kelas itulah indeks, ibaratnya begitu. Jadi rata-rata dari seluruh kelas, ini kalau ini indeks itu rata-rata dari seluruh saham di Bursa Efek Indonesia, itu namanya indeks IHSG. Ya. Di Indonesia juga ada indeks lagi namanya LQ45. Apa itu LQ45? LQ45 adalah kumpulan dari 45 perusahaan terbesar. Oke. 45 perusahaan terbesar di Indonesia dimasukkan dalam satu keranjang. Jadi dengan kita beli LQ45, sepotongnya kita bisa dapat di dalamnya udah ada semuanya tuh. Ada BCA, ada BNI, ada Astra, BRI, S Hardware, Semen Indonesia, ya, mau apapun lah, di situ ada Unilever, Mitra Keluarga, Ciputra, Pakuwon, Indofood, semua ada. Ya, jadi saat Anda invest di satu lembar LQ45, kalian akan punya ini semua. Dan tadi bagi yang pemenang, saya akan reveal hadiah kalian untuk menang kuis tadi, mini game kita. Saya akan kasih kalian 1 lot atau 100 lembar saham LQ45 ya. Ya, congrats buat yang menang. Itu nanti saya akan kasih LQ45. Bagi kalian yang enggak, itu kalian kalau udah punya iPod, kalian bisa invest di LQ45. Mudah dan murah sekali untuk invest di LQ45 kalau lewat iPod. Oke, udah paham ya LQ indeks itu apa? Saya cerita dikit. Warren Buffett, saking dia percayanya sama indeks ini, dia sampai berani bet. Dia bilang, I will put $1 million, $1 juta, bahwa selama 10 tahun, indeks fund, ini di Amerika, karena di Amerika dia indeks fundnya S&P 500. Ya. Kalau di Indonesia LQ45 itu akan mengalahkan hedge funds. Fund of hedge funds. Maksudnya apa? Hedge fund itu kalau di Indonesia, kalian bingung hedge fund apa? Itu kayak reksadana. Anggap aja reksadana. Jadi Buffett itu betting bahwa kalau kita invest di index fund, contohnya LQ45, itu akan lebih baik hasilnya daripada reksadana. Dia bet selama 10 tahun tuh. Dia berani tuh. Dan apparently ada hedge fund yang nggak terima. Dia nggak terima dibilang hedge fund kalah tuh sama S&P 500. Dia tantang, dia berani ambil tantangannya, dia bilang, saya berani, oke, let's bet $1 million. Kalau yang kalah, uangnya akan disumbangin ke charity ya.
akan ke charity. Ini ada 2 charity yang ini mereka pilih. Jadi mereka betting bahwa Warren Buffett bilang indeks akan ngalahin reksadana. Si hedge fund ini yang bikin reksadana dia bilang enggak, reksadana akan ngalahin indeks. Okay. Warren Buffett bet $1 million the index fund would beat hedge funds. Guess who won? Kita lihat siapa yang menang. Ini hasilnya. Oke. Si hedge fund pilih 5 ini ibarat reksadana ya. Si hedge fund dia pilih 5 reksadana loh. Ya. 1 2 3 4 5 dan tidak ada satupun dari 5 reksadana ini yang bisa ngalahin indeks. Indeks fund 125% ini nothing come close. Yang mendekati ini aja 87, tapi masih jauh sekali ya. Itu pun, nah tapi hati-hati nih, kalau kalian perhatiin di tahun pertama, minusnya paling parah loh indeks fund. Dia minus 37%, yang lainnya hanya 30, 29, 21, 22, 16. Makanya Buffett bilang apa? Invest for the long run. Jangan cuma invest 1 tahun, investlah minimum 10 tahun. Saat Anda invest di indeks fund 10 tahun, maka gain-nya akan lebih besar daripada reksadana atau yang lainnya. By the way, kalian kalau mau tanya bisa chat aja di bawah. Kalau mau tanya boleh, nanti kita akan jawab. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Oke, Buffett wins again ya. Roughly 10 years ago, Warren Buffett made $1 million bet. Ya. Jadi ingat-ingat kata-katanya Warren Buffett. By periodically investing in an index fund, the know-nothing investor. Jadi investor yang nggak tahu soal accounting, nggak tahu saham, nggak tahu angka, nggak tahu apa-apa lah. Udah pokoknya beli aja index fund, can actually outperform most investment professionals. Ya. Jadi gimana caranya? Simple. Set a monthly budget to invest. Jadi sisihkan dari uang kalian ya, 10-50% income, invest, contohnya 1 juta sebulan gitu. Langkah kedua apa? Pilih 1 tanggal yang rutin. Jadi contohnya, pilih tanggal 1 setiap bulannya. Januari tanggal 1, Februari tanggal 1, Maret tanggal 1. Beli aja, nggak tanpa harus lihat harganya berapa. Forget about the price. Pokoknya beli aja setiap tanggal 1. Maka dengan melakukan itu, kalian sedang melakukan dollar cost averaging. Jadi kalian akan dapat harga rata-rata. Saat tinggi kalian akan beli, saat murah akan beli. Dan itu kalian akan beat reksadana atau hedge fund. Yaitu Warren Buffett bilang gitu. Ya ini dia bilang soal saving tadi. Oke, ini saya bikin simulasinya. Simulasinya kalau ini ya, ini ibarat 2020 saya ambilnya. Dari 2020 Februari sampai 2021 Februari, kalau kalian invest di index fund LQ45 ya, kalian invest di LQ45, kodenya RLQ45X ini hasilnya. Oke, 1932. Jadi setiap bulan kalian akan beli nih. Setiap tanggal 1. Nah, beli terus. Setiap tanggal 1. Naik, turun, beli terus. Turun juga beli, naik juga beli, terus ya. Kalian akan dapat harga rata-rata di 860. Kurang lebih di sini nih. Ya. Dan return-nya, kalau dihitung dengan hari ini, itu 13,7% return. This is a great return saat dibandingin dengan deposito yang hanya 5%. Apalagi sekarang deposito tinggal 3,5%. Nah, jadi it's very, very profitable. Kalian kalau mau ngitung, gimana sih caranya ngitung? Kayak tadi kita ngitung yang mobil tadi, bisa compounding, itu kalian bisa ketik di sini. Compounding value calculator. Pilih ini, yang kedua nih, the calculator side. Oke, the calculator side. Oke. Dan ini contoh ya. Kalau kalian tadi invest 1 juta rupiah, oke, 1 juta, kalian dapat indeks itu kurang lebih di 10-15%. Oke. Katakan kita ambil tengah-tengahnya deh, 10-13% gitu aja deh. Ya. Dan kalian invest selama, katakan 30 tahun lah, sampai pensiun ya. Kan rata-rata yang ikut saya lihat ini masih
seumuran saya ya, jadi at least 30 tahun. Nah, setiap bulan kalian dengan rutin tambahin 1 juta dolar, 1 juta rupiah, sorry, ini anggap aja rupiah lah, ini pakai dolar nggak bisa rupiah, anggap aja rupiah, jadi 1 juta aja, selama 30 tahun, nah uang kalian jadi berapa nih waktu pensiun? Kita lihat. Nah, 3,7 miliar, hanya kalau invest 1 juta sebulan. Total uang yang kalian akan invest adalah 360 juta, dari investasi tiap bulan 1 juta, totalnya 360 juta, uang kalian saat kalian pensiun nanti, 3,7 miliar. Kalau invest di index fund. I think it's a very, very good investment. Very safe, karena nggak mungkin indeks itu bangkrut, itu nggak mungkin. Tidak mungkin 45 perusahaan itu bangkrut.